Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 yang Bu Guru sayangi. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Dan pembelajaran 1. Di dalam pembelajaran 1 nanti ada MUPEL, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Namun sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini apa saja. 1. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. 2. Dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. 3. Dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai sifat fisiknya. 4. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. 5. Dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. 6. Dengan memerhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. 7. Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh alat musik ritmis dan mengenal bentuk pola irama sederhana. Mari kita baca benda-benda di sekitar kita. Apakah itu benda? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ya, dari bacaan tersebut kalian bisa menyimpulkan bahwa benda itu bisa menempati ruang dan mempunyai massa. Apabila tidak mempunyai massa, maka dikatakan bukan benda. Kita lihat di sini ada gambar panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, hewan. Nah, di situ adalah hewan kelinci. Tentunya kalian setelah membaca bacaan di atas tadi bisa membedakan manakah benda-benda di antara manakah gambar yang termasuk benda dan mana yang bukan benda. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ya, berdasarkan ukurannya, benda ada yang berukuran besar, ada pula yang kecil, ada pula yang panjang, dan ada pula yang pendek. Berdasarkan bentuknya, ada benda yang berbentuk segitiga, segi empat, bola atau lingkaran, ya. Nah,
yaitu berdasarkan bentuknya, ada bermacam-macam. Kamu dapat lihat di situ di gambar ya. Terus berdasarkan warnanya, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Pada gambar di situ kita ada gambar gambar benda yang berwarna biru, ungu, oranye, ya, abu-abu. Mungkin di sekitar kamu masih banyak benda-benda lagi yang bisa kamu sebutkan. Baiklah anak-anak, setelah kamu belajar tentang benda di atas tadi, kalian sekarang ada tugas mengerjakan tabel di sini ya. Yaitu benda jenisnya, yaitu ada benda hidup. Dan nanti di nomor 2 kamu lengkapi benda apa. Terus sifat fisiknya, yang satu ukuran, yang kedua dan ketiga kamu lengkapi. Ada di keterangan yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Terus yang ciri-cirinya yaitu satu mempunyai massa. Terus yang kedua kamu lengkapi. Setelah kamu selesai nanti boleh diserahkan tugas kamu ke Bu Guru ya. Lanjut. Nah, di sini ada benda-benda. Benda di sini sebagian besar hampir sama hampir sama kegunaannya, yaitu untuk mengukur. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Ya, sering kamu lihat ini merupakan penggaris dan satuannya adalah cm atau cm. Di situ ada 4 gambar ya. Yang samping penggaris itu namanya metelin. Biasanya kamu lihat di mana? Di tukang jahit ya. Itu alat ukur juga sama ya, tapi digunakan untuk mengukur bahan pakaian. Sampingnya lagi untuk mengukur tanah ya, rollmeter. Sampingnya lagi biasanya digunakan oleh tukang kayu. Semuanya berfungsi untuk mengukur. Nah, bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Nah, di situ tadi kamu sudah mengenal benda-benda yang digunakan untuk mengukur ya. Kalau kamu di sekolah, kamu menggunakan alat ukur yang bernama penggaris ya. Di situ ada 5 gambar, 5 gambar benda yang berbeda-beda. Ada penghapus, ada pensil warna, ada spidol, ada juga ballpoint. Di situ ukurannya bermacam-macam. Ya, di situ ada penggaris menunjukkan ukuran dari benda tersebut. Silahkan kamu perhatikan masing-masing benda tersebut berdasarkan ukuran yang tertera di penggaris. Kamu gambar di buku tulismu, kemudian kamu isi yang di sebelah kanan ya. Bu Guru contohkan yang bagian atas sendiri. Itu menunjukkan dari angka 0 ke angka 3. Berarti di situ bilangannya yaitu 3 cm atau 3 cm. Silahkan kamu lanjutkan soal di bawahnya. Selanjutnya, alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Di bawah ini merupakan contoh alat musik ritmis. Ada konga, ya, ada tamborin, ada kendang, ada drum, gong, timpani, ya. Alat tersebut merupakan alat yang tidak mempunyai nada, tapi bisa menghasilkan irama lagu dengan cara dipukul. Ya, tidak ada do re mi fa solnya ya, tapi bisa menghasilkan irama lagu. Kamu bisa sebutkan lagi alat musik ritmis? Ya, tangan kamu bisa digunakan sebagai alat musik untuk mengiringi lagu ya. Bila ditepukkan tangan kamu
secara kuat atau secara lemah nanti bisa untuk mengiringi sebuah lagu. Nah, di sini Bu Guru punya lagu yang berjudul Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saja tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 tidak pernah berhenti, kadang kala berbunyi. Dia masak sehari-hari, selalu mengingati kami. Kikuk, 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 Ya, kalian sudah mendengarkan penggalan lagu yang berjudul Teka-teki. Coba kalian bisa menyebutkan apa tidak? Kira-kira lagu Teka-teki itu menceritakan benda apa? Ya, 100. Kalian bisa menyebutkan ternyata yaitu menyebutkan jam. Ya, menceritakan tentang jam. Jam merupakan benda penunjuk waktu. Baiklah anak-anakku, hari ini pembelajarannya sudah cukup sampai di sini. Bu Guru mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.